Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Tunggal Adiwinarno, peserta PPKG PJOK Angkatan 1 Jawa Timur. Sekarang saya bekerja di instansi SDN Patebuan, Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah hasil karya saya yang saya beri nama Sensasi Gempar. Bagaimana sensasi gempar ini selanjutnya? Mari kita lihat bersama-sama. Sensasi Gempar SDN Pateguan merupakan pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah yang ada di SDN Pateguan. Program ini dilatar belakangi oleh tingkat kebugaran jasmani yang ada di SDN Pateguan kurang meningkat. Hal ini ditandai dengan adanya tes kebugaran jasmani yang diadakan oleh puskesmas setempat, yang mana menunjukkan angka kebugaran jasmani anak-anak ternyata masih di ambang batas bawah. Dengan berbagai diskusi oleh pimpinan, guru, maupun anak-anak, akhirnya program yang ditandai dengan nama Sensasi Gempar disetujui dan dapat dilaksanakan, yang mana bertujuan untuk memfasilitasi murid dalam belajar aktif, di mana murid terlibat secara langsung dalam pembelajaran, khususnya kebugaran jasmani. Memberikan keleluasan kepada murid untuk berekspresi dalam menuangkan idenya dalam hal meningkatkan kebugaran jasmani. Menumbuhkan sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, serta tanggung jawab. Meningkatkan kebugaran jasmani murid melalui kegiatan senam irama setiap hari yang ada di sekolah. Adapun capaian dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk menjalankan program ini, yaitu murid mampu menjadi agen pembiasaan kebugaran jasmani sekolah, dan berikut langkah-langkahnya. Di awal pertemuan pembelajaran, menentukan kelompok dulu dan berdiskusi mengenai jalannya kegiatan. Hal ini akan dilakukan 3 kali dalam seminggu. Lalu pada saat pelaksanaan akan dilaksanakan setiap hari kecuali hari Senin dan hari Jumat. Setelah itu evaluasi dilaksanakan setiap hari Sabtu. Namun untuk melaksanakan kegiatan ini tentunya saya harus berkonsultasi dan menyampaikan program yang akan dilaksanakan ini kepada semua pihak yang ada di sekolah, baik Bapak Ibu guru, pimpinan, ataupun rekan kerja serta murid yang ada di SDN Pateguan. Program mana ini adalah pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah di SDN Pateguan. Nah, ini saya beri nama Sensasi Gempar SDN Pateguan. Nah, itu apa? Nah, ini akan saya laporkan. Jadi ini kebugaran jasmani yang ada di SDN Patebuan ini, nah nilai kemarin itu ada tes dari puskesmas, nampaknya kurvanya itu terlalu turun. Memberikan penjelasan kepada anak-anak merupakan suatu hal yang sangat penting, supaya rasa kepemilikan serta bagaimana mereka memilih untuk menjalankan program ini sepenuh hati dapat terlaksana. Selain itu, anak-anak dapat berpikir bagaimana merancang sebuah gerakan-gerakan yang menyenangkan namun menyehatkan dan dapat dilakukan setiap hari serta dapat memberikan satu pembiasaan yang baik untuk sekolah. Saya tahu kira-kira tujuannya apa ya? Apa? Yang anak-anak rasakan kira-kira apa? Tujuannya ada program itu apa? Supaya sehat, Pak. Supaya sehat. Benar. Jadi pentingnya menjaga kebugaran tubuh itu bisa. Kenapa sih orang itu harus bugar? Bugar itu apa ya? Sehat, terus kuat, terus gak gampang sakit. Oke. Dengan
Bagaimana tubuh kita supaya bugar? Olahraga. Jadi gini, inginnya bagaimana kalau dengan kita beraktivitas fisik atau berolahraga atau bermain itu bisa membuat kalian lebih sehat ya. Enggak kalau kita bukan sakit gitu. Atau istilahnya apa ya, ngantuk Nggih. di sini yang ngantuk. Nggih. Pipi Pak terutama. Ada yang kalau pagi tidak sarapan? This is saya tidak boleh. Baik, hari ini kita latihan pertama. Setelah tadi itu diskusi mencari kelompok dan beberapa hal yang harus dilakukan, maka tadi disepakati bahwa kelompok B dulu kan gitu ya. Namun kelompok A itu tidak diam. Kelompok A itu nanti juga memperhatikan, akan ada banyak ide setelah melihat dari kelompok B. Kalian fungsinya menganalisis, sedangkan kelompok yang A karena secara latihan maka sebenarnya semuanya sudah langsung diskusi. Enaknya buat yang seperti apa ya, atau pemilihan lagunya dulu didiskusikan, gerakannya seperti apa, dan cari referensi. Pak Win kembalikan semuanya kepada kalian. Lagunya itu satu. Gimana? Lagunya satu. Satu itu satu lagu. Oh ya terserah ya. Pokoknya satu minggu itu ada kan biasanya kita itu ada 2 kali senam ya. Senam yang pertama itu mungkin yang formal kan gitu ya. Sebagai seorang guru, kita harus mendampingi murid dalam melakukan aktivitas apapun itu apabila mereka membutuhkan bantuan kita, dan juga kita sebagai motivator mereka serta suri tauladan yang dapat mereka contoh dan dapat memantik mereka bagaimana pikiran-pikiran kreatif mereka bisa muncul. Apalagi dengan adanya kegiatan ini membutuhkan banyak sekali kreativitas dan juga referensi, sehingga kita sebagai guru fungsi mendampingi merupakan suatu hal yang sangat penting. Proses latihan dalam kegiatan ini dilakukan selama 3 kali dalam 1 minggu, yang mana anak-anak berinisiatif sendiri kapan waktunya mereka untuk berlatih. Dan juga ada hal menarik, ternyata mereka mampu untuk mengingatkan guru atau bapak ibu guru yang ada. Ketika mereka membutuhkan latihan, mereka membutuhkan bantuan, maka mereka mengingatkan kami untuk didampingi dalam latihan. Ada hal-hal menarik ketika latihan, yaitu anak-anak mampu untuk mengembangkan gerakan-gerakan yang ingin ditampilkan, yang mana mereka mencari dari berbagai referensi yang ada, lalu digabung-gabungkan, dan mereka meramunya menjadi sebuah satu kesatuan gerakan yang mungkin akan bisa ditampilkan ketika nanti di pagi hari setiap harinya untuk senam irama bersama. Tantangan yang mereka hadapi ketika latihan adalah bagaimana mereka harus bekerja sama dalam bentuk apapun dengan waktu yang tidak terlalu panjang, karena latihan ini dilaksanakan dalam beberapa menit saja atau dalam 1 jam pelajaran saja. Oleh karena itu, dalam satu kelompok yang tidak membedakan laki-laki maupun perempuan, mereka harus mempunyai satu sikap toleran yang tinggi dan kolaboratif yang sangat baik. Setelah mereka berlatih selama 1 minggu, tibalah saatnya mereka harus menampilkan gerakan yang mereka rancang dari berbagai sumber referensi, baik YouTube, media sosial, atau dimanapun itu, dalam pembiasaan senam pagi setiap hari.
dua tangan ya, Pak. Umumkan yang kelompok berapa? Yang di depan kelompok berapa? Kelompok B. Ya udah umumkan. Ya. Bukakan kedua lengan. Gerak. Setelah anak-anak dibariskan, anak-anak akhirnya senam pagi. Pada pelaksanaannya terlihat bahwa anak-anak gembira dan anak-anak mampu mengikuti gerakan-gerakan yang telah dibuat oleh kakak kelasnya, yaitu kelas 6. Dan ini membuat satu kebanggaan tersendiri buat saya. Akhirnya ternyata selain mereka belajar untuk bagaimana merancang dan meramu satu gerakan, di sini mereka juga membuat suasana sekolah menjadi lebih riang, gembira dan ceria sebelum memasuki jam-jam pelajaran yang akan mereka laksanakan. Selain itu, harapan saya adalah tingkat kebugaran jasmani anak dengan adanya kegiatan ini semakin meningkat apabila ini rutin bisa dilaksanakan setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Senang? Program senam ini dihentikan atau lanjut ya? Bagaimana kalau dengan gerakan-gerakan yang lebih variatif lagi? Mau? Oke, berarti mulai minggu depan setelah ujian gitu ya, kita tampilkan beberapa gerakan-gerakan yang mungkin belum pernah kalian pelajari hari ini. Oke, untuk hari ini khususnya dalam gerakan misalkan kalau kanan yang bergerak, ya jangan kanan terus gitu. Jadi mungkin 1 kali 8 itu bisa kanan, 1 kali 8 lagi kiri gitu. Misalkan yang gerakan seperti ini gitu ya. Itu bisa divariasi ke kiri juga itu. Untuk mungkin ada masukan, ada yang pengen menambahkan ya, gimana? Ada? Cukup ya untuk hari ini. Gerakannya mungkin seperti itu diperbaiki. Minggu depan kita ulangi yang lebih baik lagi gitu ya, ngerti ya? Siap? Oke, nanti Pak Win pengen satu testimoni untuk ngomong. Bagaimana perasaannya hari ini? Gitu. Yuk, semuanya siap? Gerak. Terima kasih tadi yang sudah menyiapkan. Dan hari ini sudah panas sekali, maka oh ya, diingatkan untuk sampah ya, terutama di sampingnya kelas 3 ini. Tolong diambili semuanya. Yuk, siap, gerak. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan 1, 2, 3. Ada senang seperti ini, senang apa tidak? Senang. Setiap pagi seperti ini ya. Oke, sampai keringetan. Gimana? Capek enggak tadi? Iya, sampai keringetan gitu ya. Oke, ya udah, silakan masuk kelas pun. Oke, boleh masuk kelas. Baik anak-anak, bagaimana dengan adanya program senam irama pagi? Senang apa tidak? Senang. Harus diteruskan atau tidak? Teruskan. Oke, kalau diteruskan kira-kira kalian mau nggak setiap pagi harus seperti itu? Mau lah. Oke. Ada hal yang mungkin ingin disampaikan atau Pak nggak usah Pak kayak gitu. Lanjut. Lanjut. Hitung ya. Iya. Terima kasih.
Setelah serangkaian kegiatan dalam 1 minggu, akhirnya kita masuk pada refleksi pelaksanaan sensasi gempa. Hasil temuan yang kami dapatkan bersama Bapak Ibu guru yang lain adalah yang pertama, anak-anak terlihat berinisiatif untuk melakukan latihan dengan mengingatkan guru bila waktunya untuk latihan. Murid terlihat antusias dalam berlatih. Murid juga berani menampilkan kreasinya yang mana diikuti oleh seluruh murid di sekolah. Anak-anak atau murid mampu mengoperasikan alat dengan baik. Di sini adalah alat untuk pemberian senam irama atau musik ya. Beberapa gerakan senam masih nampak kurang lancar. Terlalu panjang durasi senam ketika cuaca sedang panas. Beberapa peserta senam irama terlihat masih ada yang kurang aktif. Maka dari hasil temuan itu ada satu tindak lanjut yang harus kita lakukan di minggu depannya lagi, yaitu memotivasi murid untuk terus konsisten dalam kegiatan dengan mengingatkan tujuan awal terbentuknya program ini. Berlatih lagi dengan giat supaya mampu mengaktualisasikan gerakan senam irama yang lebih baik, dan guru memfasilitasi dengan mendampingi murid latihan, memilih opsi musik dan gerakan yang lebih pendek apabila cuaca sedang tidak kondusif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam program ini. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.